Innamal ilmu indallah. Jawabannya Nabi Hud alaihissalam. Qala, dia berkata Nabi Hud, innamal ilmu, sesungguhnya pengetahuan, indallahi, di sisi Allah. Jadi tentang azab itu kapan datang, itu Nabi Hud tidak tahu menahu. Tentang azab itu ada dalam kekuasaan Allah. Niki nggih. Terus Nabi Hud mboten saged jawabi kapan azab itu akan ditimpakan Allah kepada mereka. Ya. Wa uballighukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qauman tajhalun. Wa uballighukum, dan aku menyampaikan kepada kalian, ma ursiltu, apa yang aku diutus, bihi, dengannya. Walakinni, akan tetapi aku arakum, aku melihat kepada kalian qauman tajhalun, kaum orang-orang yang bodoh. Jadi ini tentang azab, itu rahasia Allah, hak mutlaknya Allah kapan akan didatangkan. Nabi Hud itu hanya sekedar menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Nabi Hud melihat bahwa orang-orang yang diajak menuju jalan Allah dengan menentang, juga menantang ini dianggap kaum yang bodoh. Karena diajak menuju jalan yang benar, mereka menolaknya. Maka digolongkanlah qauman tajhalun, tergolong kaum yang bodoh, tidak mengetahui tentang kebenaran. Falamma ra'auhu 'aridun mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirun. Nah niki azab mulai datang ini, ya. Falamma ra'auhu, maka tatkala mereka melihatnya, kaum Ad melihat, aridun, awan, mustaqbila, menghadap atau menuju, audiyatihim, lembah-lembah mereka. Qalu, mereka berkata, hadza aridun, inilah awan, mumtiruna, ya, yang akan menghujani kami. Jadi ini apa yang dijanjikan oleh Nabi Hud. Kalau mereka tetap ingkar kepada Allah, azab yang besar akan datang. Maka mereka mulai melihat tanda-tanda azab itu datang. Dilihatlah awan yang menggumpal hitam dan menuju kepada pemukiman mereka yang berada di lembah-lembah gunung pasir itu. Jadi pegunungan-pegunungan itu yang dipakai sebagai tempat tinggalnya dalam lembah-lembahnya, sehingga mereka terlindung dari terik matahari. Dan ini mulai datang awan yang menggumpal ini. Dan mereka menyangka bahwa awan ini akan menurunkan hujan. Jadi orang-orang yang berada di Jazirah Arabia, karena jarangnya turun hujan, kalau melihat ada mendung awan yang mulai pekat, mereka menyambutnya dengan sukacita karena akan datang hujan. Demikian pula kaum Ad menyambut datangnya awan ini dengan harapan akan turun hujan. Bal huwa masta'jaltum bih, bahkan mendung itu adalah azab, masta'jaltum bihi, apa yang kalian minta disegerakan dengannya. Jadi yang dikira akan turun hujan, ternyata Nabi Hud mengamati hal itu dan disampaikanlah, inilah azab yang engkau harapkan kedatangannya. Mulai tampak adanya awan yang pekat menuju pemukiman mereka. Rihun fiha adzabun alim. Rihun, angin, fiha, di dalamnya adzabun alim, ada azab yang pedih. Ternyata dengan datangnya awan yang banyak ini,
yang pekat ini ya, menyebabkan secara mendadak muncul angin yang sangat kencang berhembus. Itulah topan. Dan di saat itu sedang musim dingin, maka topan yang berada di kedinginan ini akan meluluh lantakkan kaum Ad yang mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ada angin yang berhembus yang sangat kencang menjadi azab yang pedih untuk mereka. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Tudammiru, Allah menghancurkan melalui angin topan ini kulla syai'in, segala sesuatu, bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka la yura, tidak mereka lihat illa masakinuhum, kecuali tempat tinggal mereka. Ternyata topan yang dingin ini terjadi selama 7 malam 8 hari. Jadi lamanya 7 malam 8 hari, tidak pernah berhenti. Terus menerus angin ini menerpa perkampungan mereka 7 malam 8 hari. Ya. Sehingga mereka pun bergelimpangan seperti pohon kurma yang telah lapuk. Ya. Berguguran, yang ada tinggal tempat kediaman mereka, rumah-rumah mereka. Kadzalika nazil qaumal mujrimin. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum al-mujrimin, orang-orang yang berdosa. Jadi sudah lengkap azab yang diharapkan oleh kaum Ad sudah terjadi. Dan jawaban ini menjadi pelajaran bagi kaum musyrikin yang ada di Mekah. Seperti itu, orang-orang yang menentang ajaran Rasul, yang tidak mau percaya kepada Allah,